Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin Kirom yang pada hari ini akan menyampaikan materi tentang spiritual building atau pengetahuan tentang spiritual keagamaan. Perlu kalian ketahui bahwasanya spiritual keagamaan atau spiritual building ini hal yang wajib untuk dimiliki oleh setiap orang. Dengan memiliki spiritual keagamaan yang tinggi, diharapkan siswa ataupun orang tersebut dapat mengaplikasikan sesuatu yang baik dan menghindarkan sesuatu yang jelek. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah tahu yang namanya spiritual keagamaan? Menurut Kamus Webster, kata spirit berasal dari kata benda bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas, breath dan kata kerja. Spirer yang berarti bernafas. Sedangkan secara etimologi kata spirit berasal dari kata Latin yaitu spiritus yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud dan berbadan, nafas hidup, nyawa hidup. Jadi spiritualitas adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib. Anak-anakku sekalian, kita semua harus menyadari dari manakah kita berasal, untuk apakah kita ada di dunia ini, apa tujuan kita untuk hidup, apa tujuan kita untuk kedepannya. Di sini kita harus menyadari tentang itu semua. Kenapa? Ketika kita menyadari asal kita dari mana, tujuan kita hidup untuk apa, dan rencana ke depan kita seperti apa, dari situ secara tidak langsung kalian sudah mempunyai jiwa spiritualitas. Jika kita tidak punya jiwa seperti itu, maka spiritualitas yang ada di diri kita ini berarti masih rendah. Meskipun setiap anak yang lahir di dunia ini pasti dibekali dengan jiwa spiritualitas. Tinggal anak tersebut ataupun keluarga tersebut mengarahkan bagaimana untuk spiritualitas anak tersebut. Ketika sudah diarahkan, maka tugas kita anak-anak yaitu untuk menyadari bahwasanya kita ini punya spiritualitas yang tinggi. Setelah kita mengetahui pengertian dari spiritualitas, maka untuk selanjutnya kita harus mengetahui pengertian dari agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang secara umum berarti suatu tradisi di mana a artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama itu sendiri menurut bahasa Sanskerta yaitu tidak kacau. Sedangkan menurut KBBI, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Kalau menurut KBBI ini, pengertian dari agama adalah suatu ajaran dan sistem yang bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan manusia dan juga kita bisa berinteraksi dengan baik dengan Sang Pencipta. Itu menurut KBBI. Jadi, ketika kita dapat simpulkan, agama adalah suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia
dari kekacauan serta mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Ini fungsi agama. Manusia itu wajib beragama. Untuk apa? Supaya manusia itu mempunyai tata tertib dan di kehidupannya lebih teratur serta bisa menghindari dari kekacauan. Lah yang tidak beragama gimana? Itu yang menjadi masalah. Ketika orang tersebut dikatakan beragama, tapi tidak sebegitu menghiraukan agamanya sendiri, maka itu akan menjadi penyebab permasalahan yang ada di dunia ini. Contohnya, agama manapun melarang untuk mencuri, tapi orang ini masih aja mencuri. Berarti orang ini tidak menyadari bahwasanya manusia ini atau orang ini beragama karena masih melakukan pencurian. Lah, kesadaran inilah yang dinamakan spiritualitas. Ketika kita sadar kita punya agama dan kita sadar bahwa agama itu ada larangan dan anjuran. Setelah kita sadar bagaimana spiritualitasnya, bagaimana agamanya, maka orang tersebut ini diharapkan menjadi pribadi yang baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi agama. Yang pertama, agama yang kita anut yaitu fungsinya sebagai sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenaran. Jadi fungsi agama yang pertama ini, bagaimana kita beragama ini menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Jika hari ini kita sudah menjadi orang yang baik, maka hari berikutnya kita harus lebih baik dari hari sekarang. Yang nomor 2, fungsi agama yaitu sebagai sarana untuk keselamatan. Diakui atau tidak diakui, agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya untuk berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta keselamatan dari ancaman siksa yang ada setelah kita meninggal. Nah, seseorang yang memiliki agama diharapkan dirinya untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhannya dengan cara beribadah dengan baik. Ketika kita disuruh untuk beribadah, maka lakukanlah ibadah itu dengan baik dan benar. Jangan sampai kita sudah menyadari kita beragama mulai dari kecil, tapi kita belum bisa sempurna untuk melaksanakan ibadah kita, ataupun kata lain komunikasi kita dengan Tuhan kita ini tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai. Kenapa? Yaitu tadi, kembali lagi, ketika spiritualitas kita tinggi, kita akan menyadari kita ini dari mana, kita ini untuk apa hidup. Setelah kita sadar itu, maka kita akan tahu ataupun akan menjalankan agama kita masing-masing dengan baik dan benar. Yang nomor 3, fungsi agama sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik. Tidak ada agama yang menyuruh untuk berperilaku yang jelek, tidak ada. Semua agama ajarannya pasti menganjurkan atau mencontohkan perilaku-perilaku yang baik, saling menghormati, menyayangi, baik dengan orang yang seagama maupun orang yang berbeda agama. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk bermusuhan,
antara agama satu dengan agama yang lain. Jadi salah besar ketika kita harus punya teman yang seagama. Tidak harus. Kita boleh punya ataupun harus punya teman yang berbeda agama, tapi kita wajib atau harus beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan kita masing-masing. Disitulah fungsi agama yang sebenarnya. Saling menghormati ketika berteman, saling menghormati juga ketika beribadah. Selanjutnya yang nomor 4, fungsi agama sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia diharapkan akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah, baik masalah yang ada di dirinya sendiri atau masalah yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ya kita balik lagi, tujuan kita untuk hidup itu apa? Kalau hanya tujuan kita hidup untuk beribadah, maka itu kita menyalahi dari fungsi yang ada di diri kita. Kita harus bisa menyeimbangkan hubungan baik dengan Tuhan kita, juga harus hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, ini fungsi agama di situ. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita harus berperilaku. Ketika bertemu dengan orang yang usianya di bawah kita, bagaimana kita harus berperilaku juga. Jangan sampai disamakan. Ketika temu dengan teman sebaya atau teman yang umurnya sama dengan kita, disamakan dengan ketika bertemu dengan orang tua. Jangan sampai. Ketika disamakan seperti itu, berarti orang tersebut fungsi agamanya sebagai alat untuk sosial ini masih belum ada. Nah, ini yang harus diadakan ataupun dipertanyakan selama ini. Apakah orang tersebut sudah menyadari kalau punya agama ketika fungsinya tidak terdapat pada orang tersebut. Yang selanjutnya sebagai jenjang hidup yang baru. Ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang, baik merugikan yang nampak atau yang tidak nampak. Tidak ada, anak-anakku sekalian, orang yang beragama atau menyadari agamanya dengan baik ini merugikan orang lain, tidak ada. Ataupun agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk berperilaku ataupun mengandung unsur yang bisa merugikan orang lain, tidak ada. Jadi kalau kalian menemukan seperti itu, berarti orang tersebut bisa dikatakan tidak beragama. Lah ini yang gawat. Kenapa ya? Orang yang tidak beragama dipastikan tidak punya aturan yang mengikat dirinya sendiri. Tetapi orang yang beragama, orang yang tahu aturannya mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Seperti itu. Yang nomor 6, sebagai tempat untuk berinteraksi. Pada dasarnya, ajaran kebaikan dan kebenaran ada pada semua agama. Agama yang kita anut ini tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Semua mengajarkan yang baik. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan teman, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Ini fungsi agama di situ. Sehingga ketika kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan kita sangat baik, dengan teman kita juga sangat baik, diharapkan hidup kita ketika di dunia ini menjadi orang yang baik, ketika sudah meninggal menjadi orang yang baik juga. Yang selanjutnya yang nomor 7, sebagai semangat kreativitas. Ajaran agama untuk memberi semangat kemandirian
dan kreativitas seseorang agar lebih baik dan tertata tanpa disusupi oleh kecurangan atau kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Sekali lagi kita harus tahu anak-anakku, tujuan kita untuk hidup itu apa? Tujuan kita untuk sekolah itu apa? Kalau hanya kita sekolah, semua orang bisa untuk masuk ke sekolah. Tapi yang tidak bisa, bagaimana kita merealisasikan niat-niat kita ketika ada di sekolah. Kalaupun kita mencari ilmu, kita cari ilmu itu yang kita belum ada, yang kita belum bisa. Ataupun yang sudah bisa, kita cari lagi, kita dalami lagi. Sehingga suatu saat ketika kita sudah membutuhkan ilmu tersebut, maka kita sudah punya. Lah, semangat kreativitas ini kalau kita sendiri yang melakukan tanpa kita berdoa kepada Tuhan kita, dipastikan orang tersebut sulit. Maka dari itu kita berdoa meminta pertolongan. Diharapkan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan menjadi lebih mudah. Bagaimana hubungan spiritual dengan agama? Spiritual keagamaan dapat disimpulkan bahwasanya spiritual itu sendiri adalah energi kehidupan yang mengacu pada makna interior atau internal kemanusiaan. Sedangkan agama sebagai makna eksterior atau eksternal kemanusiaan. Jadi spiritual itu yang timbul dari kesadaran diri kita masing-masing bahwasanya kita mempunyai agama yang itu mengatur sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang. Ketika sesuatu yang dilarang ini tidak dilaksanakan dan sesuatu yang dianjurkan kita laksanakan, bentuk pengaplikasiannya ini yang dinamakan agama. Ketika sesuatu yang dilarang kok malah dikerjakan, sesuatu yang dianjurkan atau diperintah malah tidak dilakukan, berarti spiritualitas orang tersebut rendah dengan tidak menyadari bahwasanya orang tersebut mempunyai agama ataupun orang tersebut seseorang yang beragama. Ini yang jangan sampai terjadi pada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah mantap untuk beragama, maka mari kita gali spiritual yang ada di diri kita masing-masing. Kita gali sedalam mungkin supaya agama yang kita anut ataupun kita sebagai manusia yang beragama ini bisa mengaplikasikan sesuatu yang tertera di agama tersebut dengan baik. Jangan sampai yang diperintahkan oleh agama kita tidak jalankan, yang dilarang oleh agama kita malah kita lakukan, jangan sampai. Anak-anakku sekalian, di negara Indonesia ini ada 6 agama yang dilegalkan. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua yaitu agama Katolik, yang ketiga yaitu agama Hindu, yang keempat yaitu agama Buddha, yang kelima yaitu agama Kristen, yang keenam adalah agama Konghucu. Mau tidak mau ketika kita hidup di negara Indonesia, maka kita harus bisa bertoleransi antar agama. Jangan sampai antara agama satu dengan agama yang lain ini saling serang. Kalau bisa harus kita saling menghormati. Ketika agama Islam waktunya beribadah, maka agama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu juga beribadah di tempatnya masing-masing atau dengan tata caranya masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang yang intoleran. Intoleran dalam artian ketika teman kita berbeda agama, waktunya beribadah malah dilarang. Jangan sampai.
Malah harus ketika ada teman kita yang berbeda agama, waktunya beribadah, kita dukung. Karena itu sudah menjadi pilihannya untuk menganut agama tersebut. Jangan sampai kita mempengaruhi, jangan sampai kita melarang ataupun hal-hal yang lain yang dilarang di agama kita. Itu yang harus ditekankan di sini di sekolah SMP Hang Tuah 6 SDN Juanda Sidoarjo. Semua agama yang ada di sini diperlakukan dengan sama. Sekian dari saya, Mr. Muhammad Sirajuddin Kilom. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.